Oke guys, kalau misalnya kerja bakti gitu ya guys ya, di Hongkong itu nggak ada namanya kerja bakti karena di Hongkong itu nggak ada RT RW, nggak ada camat. Jadi yang bersih-bersih apartemen, bersih-bersih pasar, bersih-bersih sekolahan, bahkan bersih lingkungan sendiri gitu itu ada tim khusus. Biasanya kan di Hongkong itu setiap hari juga lantainya itu dicuci, disemprot-semprot itu, disapu-sapu itu ada yang bagian seperti itu sendiri. Jadi Hongkong itu orangnya benar-benar cuek, nggak saling peduli, bahkan sesama tetangga pun nggak kenal gitu ya. Bahkan misalnya kalau ada kebakaran pun mereka hanya langsung telepon pemadam kebakaran dan datang itu misalnya di apartemen ya. Jadi nggak akan ada orang yang membantu misalnya, karena mau lapor coba langsung ke ini ya, ke BDAM, ke ini ya, ke pemadam kebakaran. Pokoknya misalnya kalau pingsan atau sakit ya langsung ambulan gitu ya. Ambulan pun ambulan khusus. Jadi orang itu misalnya pokoknya cuek lah kehidupannya di Hongkong itu sangat cuek. Lain kalau di Indonesia, di kampung bahkan ya, misalnya orang sakit gitu, kita misalnya tetangga sakit pasti pada nengokin. Kalau di sana itu tetangga sakit pun nggak tahu, yang tahu pun hanya keluarga mereka sendiri gitu ya, keluarga sana familinya mereka sendiri. Yang tetangga dekat, tetangga rumah itu juga misalnya tetangganya sakit juga cuek-cuek aja, nggak nanya, nggak apa gitu ya. Pokoknya budayanya itu cuek sendiri-sendiri, nggak ada. Jadi intinya juga nggak ada ronda, nggak ada, karena sudah CCTV, ada security. Jadi ada tim-tim khusus. Kerukunan dan kekeluargaan masyarakatnya itu sangat beda sekali. Nah misalnya kayak hari kemerdekaan di Hongkong pun nggak semeriah. Hari kemerdekaan Hongkong itu nggak semeriah kayak Indonesia gitu ya. Seluruh Nusantara itu merayakan, seluruh desa itu lomba-lomba. Kalau di Hongkong itu malah sepi ya. Hari kemerdekaan itu cuma misalnya yang di kenegaraan, di kantor kenegaraan aja upacara ya udah selesai, nggak ada terus. Kalau Singapura masih ada ya pentas-pentas kayaknya, Malaysia, Singapura itu. Nah kalau Hongkong itu nggak ada. Hari kemerdekaan juga biasa sepi, paling ya juga sama masalah upacara, juga nggak ada pentas-pentas apa-apa. Hari-hari besar nasional pun orangnya itu biasa gitu ya. Kalau masalah lebaran dan itu ya sama lah Indonesia gitu ya, tapi lebih serentak itu orang Indonesia gitu ya. Hari raya misalnya kayak kemerdekaan pun mereka orangnya biasa. Anak-anak sekolah pun kayaknya itu gini ya, dengan pahlawan-pahlawan mereka itu juga biasa aja gitu, nggak kayak orang Indonesia kan antusias sekali. Rasa nasionalisme itu, rasa jiwa nasionalisme itu Indonesia itu bagus ya. Kalau orang itu orangnya biasa, intinya biasa saja gitu. Hari kemerdekaan mau hari apa, mau hari raya, mau hari peristiwa apa, itu biasa-biasa saja. Cuma aparat negara aja yang ya upacara. Terus paling perketatan biasanya polisi di mana-mana kalau pas hari kemerdekaan. Takutnya itu akan ada kayak kayak dulu itu kerusuhan, demo gitu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kayaknya itu udah sangat lama sekali saya nggak membahas tentang Hongkong gitu lah ya. Maksudnya ini memang perbedaan kehidupan di Hongkong dan di Indonesia gitu ya. Misalnya yang kalian sudah lama sekali merantau atau hidup di Hongkong, atau bahkan menikah dengan orang Hong Kong gitu, pasti ketika anda pulang kampung, pulang Indonesia gitu ya, pasti akan terlihat perbedaannya gitu ya. Apalagi kayak saya ini ya, saya dulu itu 10 tahun ya, walaupun ada cuti, tapi namanya cuti itu paling 1 bulan itu ya. Dan pasti itu udah kebiasaan udara Hong Kong gitu juga, dan juga sifat-sifat orang Hong Kong. Nah ini tuh juga maksudnya itu tentang kehidupannya. Nah kalau di Hong Kong satu yang pasti orangnya tuh super cuek ya guys ya.
misalnya kalian berantem di pinggir jalan ataupun kalian jatuh, itu jarang sekali orang yang akan mau membantu Anda, atau malah mereka itu malah cuma ngeliatin kayak seperti di sinetron itu ya. Oke guys, ini sangat berisik ya karena rumahnya pinggir jalan raya, maaf. Oke guys, kalau RT RW gitu ya guys ya, kalau di Hong Kong sama kayaknya sama ya, Hong Kong, Singapura, Taiwan itu nggak ada namanya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, camat, itu nggak ada. Yang ada itu kepala daerah, kayak semacam gubernur, kayak sudah semacam bupati itu, tapi RT RW itu nggak ada. Jadi kan misalnya kalau di Indonesia gitu ya, kalau membikin KTP itu harus tanda tangan RT RW, lurah, kecamatan. Nah itu kan yang kadang itu bikin ribet gitu ya, bikin ribetnya itu. Nah kalau di Hong Kong itu bikin KTP tinggal paspor gitu ya, tinggal pakai paspor sama alamat rumah majikan, atau misalnya alamat kontrak kerja, itu langsung ke kantor imigrasi, langsung jadi KTP-nya. Oke guys, nah kalau dari segi bikin KTP gitu ya, kalau di luar negeri itu sangat mudah ya, atau bahkan misalnya orang yang baru datang, terus misalnya pakai visa kerja, misalnya visa kerja bukan visa turis itu, atau misalnya menikah dengan orang Hong Kong, itu pasti mengurus KTP-nya itu sangat mudah gitu ya. Makanya nggak ada RT RW, nggak ada lurah, nggak ada kecamatan, itu intinya itu langsung kita ke kantor pusatnya gitu. Dan biasanya itu seminggu langsung jadi gitu ya KTP-nya. Biasanya setelah bikin foto tanda tangan, nanti biasa ya seperti KTP sementara itu pakai kertas. Nah tapi nanti seminggu langsung jadi gitu ya. Dan KTP-nya itu berlaku, kalau dari dulu sampai sekarang sih sama aja, berlaku seumur hidup gitu. Nah selain masalah KTP juga, terus kalau di desa di Indonesia gitu ya, maksudnya masih ada program tentang ronda gitu ya, setiap malam ronda. Nah kalau di luar negeri itu nggak ada. Karena kenapa ronda itu nggak ada? Karena setiap tempat, setiap rumah itu selain ada CCTV juga ada security gitu. Nah kalau di Indonesia di kampung itu kan nggak setiap kampung itu ada security, nggak setiap kampung itu ada CCTV. Adapun misalnya yang di kota-kota ataupun yang di kayak Alfamart, Indomaret, di toko-toko besar tertentu, kalau di kampung-kampung, di pedesaan apalagi pucuk gunung itu nggak akan ada CCTV atau bahkan nggak ada satpam. Berarti mereka itu makanya diadakan dengan ronda setiap malam, itu pasti ada ronda lah, itu kalau di Indonesia. Nah selain itu tentang restoran dan warung makan gitu ya guys ya. Nah kalau di Hong Kong itu semua warung makan itu restoran. Nah kalau di Indonesia itu kan nggak semua. Kalau di Hong Kong itu nggak ada pedagang kaki lima, nggak ada warteg, itu semua itu restoran. Meskipun itu KFC, McDonald, itu mereka menyebutnya tetap restoran. Di pasar itu pun ada warteg. Kalau di pasar itu yang food court itu ya, bukan warteg, itu di sana menyebutnya food court. Tapi intinya itu nggak ada namanya warung warteg gitu, nggak ada. Semua itu restoran. Di Hong Kong itu semua restoran, sistemnya seperti restoran gitu ya. Nah, namun yang membedakan kalau misalnya restoran besar sama kalau KFC, McDonald itu termasuk restoran menengah ya, biasa gitu ya. Kalau restoran besar itu cuma perbedaannya kita makan dulu, selesai makan baru bayar, ada bill. Nah, kalau sekelas-kelas McDonald, KFC, Cafe di Coral itu biasanya di sana itu bayar dulu baru makanannya di order, diambil, itu pun diambil sendiri. Nah kalau restoran sultan mewah itu bayarnya nanti setelah makan dan semua dilayani oleh pegawainya. Kalau itu yang restoran sultan. Kalau McDonald, KFC dan sebangsanya itu kita bayar dulu, kita ambil sendiri, kita nyari meja sendiri gitu. Nah kalau perbedaannya itu gitu ya, di Hongkong nggak ada pedagang kaki lima, nggak ada, pokoknya intinya nggak ada apa itu,
warung-warung makan kecil angkringan itu nggak ada, intinya seperti itu ya. Dan misalnya kalau di Hongkong itu anak sekolah, nah ini anak sekolah ya, kalau TK sama kuliah itu malah bayar, malah justru bayar. Nah kalau dari SD sampai SMA di sana anak sekolah itu gratis guys. Maksudnya itu gratis itu nggak bayar sekolahnya, cuma bayar seragam sama buku-buku gitu ya. Nggak ini ya, nggak, kalau dari SD sampai SMA itu gratis, emang dari negaranya menganjurkan seperti itu. Bahkan misalnya kalau anak-anak yang disable, anak-anak yang idiot, anak-anak yang itu setengah nggak waras, itu maksudnya autis gitu ya intinya, nah itu wajib sekolah hingga 17 tahun. Bahkan kalau misalnya orang tuanya nggak menyekolahkan, orang tuanya yang dimarahin, dan itu pun gratis, dan kadang ada yang dapat maksudnya uang biaya hidup gitu. Nah biasanya kalau disable itu dibedakan ya, misalnya kalau yang masih bisa jalan lengkap, cuma ininya ya, otaknya yang terganggu lah, biasanya itu setelah lulus SMA biasanya mereka disalurkan untuk membuat kayak kerajinan, tas, manik-manik. Itu ada khusus anak disable yang membuat manik-manik, itu yang disable yang masih bisa jalan, masih bisa ngomong. Nah oke guys, itu kalau dari anak sekolah gitu ya. Kalau anak sekolah, anak disable gitu, intinya kalau yang masih bisa berjalan, masih bisa ngomong, misalnya cuma ininya itu ada, misalnya setelah lulus SMA gitu ada tempat khusus untuk membuat kerajinan itu emang ada gitu ya di Hongkong. Atau bahkan anak-anak yang autis itu biasanya kerja menjadi kayak, ada yang kerja di rumah sakit menjadi itu ya, orang dorong misalnya mau rongsen, pokoknya membantu seperti itu. Biasanya ada orang autis yang bekerja gitu ya, misalnya pengantar makanan itu kayak COD itu biasanya orang-orang yang autis itu dipekerjakan seperti itu gitu. Nah selain itu juga kalau masalah pasar sama ya, pasar kalau orang Hongkong malah justru lebih suka itu belanja di pasar gitu ya, dan di pasar itu malah lebih murah gitu ya. Emang di mana-mana kalau belanja di pasar itu lebih murah. Nah ini agak kesamaan gitu ya, belanja di pasar lebih murah, lebih segar, dan pokoknya sayurannya itu lebih segar, kan ada dagingnya juga ya. Karena misalnya di pasar itu hari ini disembelih, hari ini dijual. Nah kenapa kalau yang di supermarket itu mahal? Karena biasanya atau kadang lebih murah gitu ya. Kalau misalnya daging-daging segar, sayuran, kadang kan misalnya hari ini nggak laku, besoknya itu kan jadi bisa mendekati kadaluarsa, jadi dimurahkan harga-harganya. Dan orang Hongkong juga suka, kalau orang Hongkong suka jalan kaki. Nah ini yang menjadi perbedaan gitu ya, agak sedikit perbedaan. Kalau orang Indonesia kan sekarang semua kemana-mana pakai motor. Sekarang bahkan seluruh rumah di Indonesia itu pasti mempunyai motor kan. Nah kalau kalau perbedaannya itu ya itu, kalau orang Hongkong lebih suka naik kendaraan umum daripada naik mobil pribadi, karena bayar parkirnya itu lebih mahal gitu. Nah selain itu restoran juga gaya hidup sih kayaknya hampir sama gitulah ya. Sekolahan juga agak sedikit beda gitu ya guys ya. Cuma perbedaannya ya itu yaitu tentang masalah KTP, juga ini ya. Kalau Hongkong itu bukan presiden ya, chief eksekutif itu kepala, pokoknya itu di Hongkong itu bukan kepresidenan, juga bukan kerajaan, pokoknya itu kayak perdana menteri atau apa gitu ya. Nah pokoknya orang Hongkong itu ya cuek, seperti saya pernah bilang cuek. Intinya juga masalah bertetangga itu nggak ada RT RW, nggak ada camat, nggak ada lurah, orangnya cuek. Namun di Hongkong itu cuma lebih praktis gitu ya, hidupnya itu lebih modern ya. Tapi ya itu nggak saling kenal, antara tetangga pun nggak saling kenal gitu ya. Cuma bedanya juga di sana itu semua warung itu sistemnya itu restoran. Kayak kan kalau di sana itu Indomaret, kayak 7-Eleven itu ya, itu yang kayak minimarket kecil-kecilan itu ya. Kalau di Indonesia kan angkringan, kalau di sana nggak ada angkringan gitu ya. Itu paling menjurusnya ke 7-Eleven atau apa itu
oke Sirsel gitu ya, ya seperti itu guys. Terus kendaraan di sana, orang sana itu lebih suka naik kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Nah terus gaya hidupnya kalau di Hongkong itu mahal ya guys ya, gaya hidup maksudnya biaya hidup, bukan gaya hidup, biaya hidup mahal. Dan di Hongkong itu perumahan kebanyakan flat gitu ya. Kalau orang yang kaya banget itu pasti rumahnya yang bungalow yang sendiri. Kalau yang rumahnya masih flat apartemen, itu pun apartemen pun masih dikatakan belum kaya banget ya. Ke apartemen kan masih kayak seperti rumah susun tingkat-tingkat gitu ya. Oke guys, sekian dari saya. Jangan lupa ya like, share, and subscribe.